Halo, selamat siang semuanya. Saya Cindy Antika Sinaga. Saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Selembar Itu Berarti. Novel yang berjudul Selembar Itu Berarti merupakan sebuah kisah yang diangkat dari sebuah film karya sutradara Deddy Arliansyah Siregar. Film ini begitu sukses setelah mendapat 2 kali penghargaan dari Museum Rekor Muri. Selain menjabat sebagai sutradara, Deddy Arliansyah Siregar berhasil menjalani 18 jabatan lain dengan baik, diantaranya sebagai penulis skenario, kameramen, editor, casting, penata estetik, penata kostum, produser, pelaksana, serta jabatan lainnya. Sehingga kisah dari 2 anak yang memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi ini menjadi sebuah dasar suatu inspirasi penulis untuk menuangkan dalam bentuk buku. Dengan harapan benih-benih inspirasi yang sudah ditabur oleh Putri dan Dias dapat dituai dan diambil manfaatnya oleh pembaca. Demi pendidikan, apapun harus dilakukan, termasuk jika harus memisahkan seluruh garam yang ada di lautan. Novel ini yang berjudul Selembar Itu Berarti menceritakan tentang perjalanan penuh liku kehidupan 2 kakak beradik yang berasal dari keluarga miskin. Mereka adalah Putri dan Dias. Putri dan Dias masih duduk di bangku sekolah dasar atau disebut SD. Dalam novel Selembar Itu Berarti diceritakan bahwa Putri dan Dias harus mengumpulkan selembar demi lembar kertas bekas setiap hari. Kertas-kertas bekas tersebut mereka gunakan untuk meringankan biaya sekolah. Kertas yang kosong mereka gunakan untuk menulis ilmu-ilmu yang mereka peroleh di sekolah karena mereka tidak mempunyai uang untuk membeli buku baru. Sementara kertas sudah berisi mereka jadikan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan mereka. Perjalanan mereka dari rumah menuju ke sekolah pun butuh perjuangan. Karena jarak rumah ke sekolah terbilang cukup jauh, setiap hari mereka harus berjalan kaki ke sekolah dan bangun lebih awal agar tidak terlambat dari sekolah. Putri dan Dias tinggal bersama ibu mereka. Ayah mereka sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Ibunya bekerja serabutan, terkadang bekerja sebagai buruh cuci dengan upah 30.000 per hari. Sejak ayah mereka meninggal, kehidupan mereka tidak sebaik dulu. Ibunya sakit-sakitan dan kondisinya semakin hari semakin memburuk. Hidup Putri dan Dias semakin berat ketika ditinggal kedua orang tuanya. Ibunya meninggal karena menderita penyakit kanker hati karena virus hepatitis yang menggerogoti hatinya. Putri dipaksa dewasa oleh keadaan. Dia harus berperan sebagai ayah dan ibu, serta kakak untuk adiknya, yaitu Dias. Semenjak kedua orang tuanya meninggal, Putri mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Terkadang, mereka harus makan sekali sehari, karena tidak memiliki uang untuk membeli beras dan lauk pauk. Penderitaan Putri semakin bertambah karena kebutuhan dan perlengkapan sekolah sudah tidak ada. Dia terpaksa berhenti sekolah. Putri berhenti sekolah bukan karena malas atau tidak punya keinginan untuk sekolah. Semuanya terpaksa dia lakukan agar dia mempunyai lebih banyak waktu untuk bekerja sebagai penjual koran eceran di pasar dan di terminal. Uang hasil berjualan akan dia gunakan untuk membeli beras, lauk, dan membeli kebutuhan sekolah Dias. Putri tidak mau melihat adiknya itu berhenti sekolah, hanya karena keterbatasan ekonomi. Melihat penderitaan yang dialami oleh Dias dan Putri, Bu Ima yang merupakan tetangga dan satu-satunya orang yang sudah dianggap keluarga oleh kedua bocah tersebut, membuatnya tidak tega membiarkan Putri dan Dias hidup dalam kesengsaraan. Bu Ima dibantu Pak Lingga, pimpinan
tertinggi desa Kelantan mencari orang tua asuh untuk Dias. Dias yang dibawa oleh orang tua asuhnya ke Tarutung membuat Putri merasakan kesepian yang sangat mendalam. Namun, Putri harus rela agar Dias bisa hidup dengan layak dan melanjutkan sekolah tanpa harus memulung dan mengumpulkan kertas-kertas bekas lagi untuk dirakit dan dijadikan buku. Putri dan Dias terpaksa harus berpisah demi kehidupan yang lebih baik. Kepergian Dias ke Tarutung membuat hati Putri sedikit lega. Setidaknya adiknya itu tidak lagi merasakan lapar, lelah, dan lain sebagainya. Di Tarutung, Dias dirawat dengan baik oleh orang tua asuhnya. Bahkan, Dias berhasil menjadi siswa berprestasi sekabupaten Tapanuli Utara. Di sisi lain, Putri yang sempat berhenti sekolah karena harus bekerja mencari uang, pada akhirnya juga dapat kembali bersekolah berkat bantuan teman-temannya, wali kelasnya, dan kepala sekolahnya. Putri mendapat beasiswa sampai ia selesai sekolah. Putri juga mendapat peringkat kedua di kelas. Sekian dari saya, terima kasih.